Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita awali kajian kita dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Ibu, bapak, saudara sekalian yang berbahagia rahimakumullah, marilah kita lanjutkan kembali pembacaan hadis kita sampai hadis pertama dari bab ke-122 tentang larangan bagi laki-laki memakai, duduk atau bersandar pada sutra, atau urutan hadis nomor 804. Bismillahirrahmanirrahim. An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la talbasul harira fa inna man labisahu fid dunya lam yalbashu fil akhirah. Muttafaqun alaih. Umar ibnul Khattab radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian memakai pakaian sutra, sebab orang yang memakainya di dunia tidak akan memakainya di akhirat. Muttafaqun alaih. Pelajaran hadis, diharamkannya bagi seorang laki-laki balik memakai sutra selama di dunia. Hikmah larangan tersebut untuk menghindari kesombongan, kemewahan, perhiasan yang berlebihan, dan menyerupai orang-orang musyrik. Ibu, bapak, saudara sekalian, ketaatan kita terhadap apa-apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya, itulah tanda keimanan. Sehingga kita akan melihat sampai sejauh mana seorang hamba itu taat dengan aturan Allah. Taat dengan mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah titik inilah akan terlihat sampai sejauh mana seseorang itu taat di dalam menjalani agama. Seorang laki-laki dilarang memakai sutra, bahkan duduk atau bersandar pada sutra bagi laki-laki adalah diharamkan, dilarang. Nah, ketaatan kita itulah yang akan menjadi nilai di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti kalau dikembangkan banyak sekali seorang anak harus berbakti kepada kedua orang tua. Suami harus berkewajiban mencukupi nafkah keluarga istri dan keluarganya. Seorang istri harus benar-benar taat dan tunduk kepada
suaminya, dan seterusnya. Sebagai sesama tetangga harus saling menghormati. Bagaimana adab seorang murid? Bagaimana adab seorang guru? Ya dibalik, artinya diutamakan bagaimana adab seorang guru, kemudian bagaimana adab seorang murid. Ini bukan menang atau kalah. Ini merupakan ketaatan, di mana ketaatan itu adalah sumber keberkahan. Taat kita kepada Allah, Allah akan memberikan rahmat kepada kita, Allah akan memberikan barokah kepada kita. Barokah adalah kebaikan yang terus bertambah-tambah kebaikannya. Sehingga ketika hidup kita barokah, subhanallah. Ya, Masya Allah, kita bersyukur kepada Allah bahwa kebaikan kita terus bertambah. Semakin sepuh semakin baik, semakin tua semakin berisi. Anak-anak kita berbarokah. Anak-anak kita semakin hari semakin baik. Semakin hari semakin lengkap adabnya. Itulah anugerah keberkahan. Rumah tangga yang barokah, yang semakin hari seiring dengan berjalannya waktu, kebersamaan di antara anggota keluarga itu, suami, istri, anak-anak, orang tua, dan seterusnya. Itu akan menjadi semakin baik. Karena apa? Semakin bekerja sama. Bisa semakin bekerja sama. Bisa saling menjaga. Dengan demikian, itulah yang diharapkan. Bahwa hidup ini hidup yang penuh barokah. Coba kalau umur kita tidak barokah. Semakin sepuh semakin tidak baik. Anak kita semakin besar semakin tidak baik. Keluarga kita semakin lama tidak baik. Tetangga kita tidak semakin baik. Padahal kita harus mengikuti. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hormatilah tetanggamu. Fal yukrim jarohu. Mangkana yu'minu billah wal yaumil akhir fal yukrim jarohu. Maka kembali lagi kepada di dalam bab ini larangan bagi laki-laki memakai, duduk atau bersandar pada sutra. Sekali lagi, ini disampaikan oleh baginda Rasulullah. Bahkan perawinya mutafakun alaih, Bukhari Muslim, tentu ini menjadi sesuatu yang sahih. Hak, benar. Nah, tinggal kita menata diri. Maka tadi dalam keterangannya, hikmah larangan tersebut untuk menghindari kesombongan, kemewahan, perhiasan yang berlebihan. Maka pada bab-bab sebelumnya bisa jadi seseorang itu, coba, tas harganya sekian miliar. Sementara banyak di antara kanan kirinya yang makan saja tidak jelas. Karena apa? Tidak jelas, tidak punya apa yang akan dimakan. Sementara ada tetangganya, ada orang yang memakai pakaian dengan harganya ratusan juta, pakai tas miliaran. Ini yang disorot oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW 1400-an tahun yang lalu. Maka Rasulullah itu menyampaikan bukan karena hawa nafsu, wa in huwa illa wahyu yuha, bahwa baginda Rasulullah menyampaikan itu atas tuntunan wahyu. Sehingga karena ini wahyu dari Allah, Allah
sang pencipta, sang kholik, pencipta jagat semesta ini sudah tahu bagaimana karakter-karakter manusia di akhir zaman yang telah abai dengan aturan-aturan agama, sehingga ia dengan entengnya melanggar apa yang telah menjadi ketetapan Allah dan Rasul-Nya. Kita sebagai orang yang beriman, yakinlah apa yang kita tanam hari ini, cepat ataupun lambat, pasti kita akan menuai, pasti akan memanen. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Siapa menanam kebaikan, Allah akan memberikan suatu balasan berupa kebaikan secara sempurna. Dan siapa yang menanam keburukan, maka dengan keburukan pula ia akan memanen, ia akan menerima akibatnya. Semoga kita senantiasa menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa tunduk dan patuh terhadap ketetapan Allah dan Rasul-Nya. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.